hamparan gunung yang berjajar indah. Sebuah harapan datang. Bersama menjemput kebahagiaan. Nama saya Agustinus Brianat, asal Desa Weoe, Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami bergabung di Transmigrasi ini tahun 2018. Penempatannya sudah kita masuk tanggal 23 Desember 2018. Karena trans kita ini, Uluk-Lubuk ini ada 2013, 2014. Bangun pagi, saya pergi ke kebun, pangkas rumput yang ada di ladang, dan penyiangan terhadap rumput-rumput yang ada di tanaman, ada yang di kebun. Pekerjaan saya selama ini hanya sebagai seorang petani. Petani sayur, petani jagung, petani terong, petani pepaya, dan kacang, dan pisang. Pertanian kita panen itu kalau untuk jagung 3 kali panen. Karena MT1 di musim bulan Desember, Maret ke Agustus tanam lagi 3 kali. 1 kali lagi untuk musim ketiga, MT3. Terong itu kita panen setiap hari kadang-kadang. Sayur juga setiap hari juga kita panen. Kita potong dan kita petik, berikan kepada pedagang kaki lima untuk ambil. Hasil pertanian yang sekarang ini itu biasanya kita bawa ke pasar juga. Karena kita pedagang kaki lima itu menjemput hasilnya kita di dalam kebun saja. Jadi macam ubi cabut sendiri, per karungnya 50.000. Pisang 1 tandang 30, kadang 35, tergantung dia punya tandangnya besar atau kecil. Karena kita di sini ini kebanyakan mengharapkan ke petani itu mengharapkan kepada hasil-hasil pertanian untuk membiayai anak-anak sekolah semua. Waktu itu kita dapat bantuan itu selama 1 tahun. Itu banyak macam bantuan itu kepada kita yang pembinaan selama 1 tahun. Sampai kemarin Seroja juga kita masih dapat bantuan 9 ton, 181 karung. Dapat lagi kemarin bantuan sapi, kambing 50 ekor, sapi 25 ekor. Ia merasa senang karena ada keberhasilan. Nama saya Ibu Maria Dafrosa Bano. Aktivitas saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, bertani, menenun. Proses menenun pertama kali pintal benang. Sesudah pintal benang, kami mulai membuat kain.
sesudah membuat baru kami tenun. Nanti sesudah menenun kami jahit dan membawa ke jual di pasar. Pagi pergi kebun, nanti pulang sesudah masak, bekerja rumah, nanti baru tenun. Nanti setelah istirahat, masuk lagi, menenun lagi sedikit, berhenti, kerja rumah. Setelah kami menenun kain, kami membawa ke pasar untuk menjual. Kalau harga selendang 80.000 sampai 100.000 rupiah. Kalau harga kain perempuan 500.000 rupiah sampai dengan 1 juta. Pertama kali kami masuk rumah transmigrasi ini dari tanggal 22 Desember tahun 2018. Saya merasa senang karena mendapat manfaat dari transmigrasi ini untuk membahagiakan keluarga saya dan untuk anak-anak sekolah dengan baik. Kami punya anak 2, pertama laki-laki, kedua laki-laki. Pertama dia sudah pergi merantau, yang kedua masih kelas 2 SMP. Jadi mulai kami dapat transmigrasi ini kami merasa bahagia dan sangat-sangat gembira. Kami mendapat rumah. Jadi kami berterima kasih kepada semua yang mendapat menolong dan membantu transmigrasi kami ini. Kegiatan menenun ini menjadi salah satu mata pencaharian dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga, khususnya di daerah transmigran. Sehingga mereka menjadi termotivasi untuk selalu menenun dan menenun. Kami melihat bahwa potensi ini bisa menjadi salah satu bentuk kegiatan masyarakat yang menghasilkan. Dalam hal ini adalah peningkatan ekonomi keluarga. Kemudian kita melakukan pembinaan, pendampingan. Dan hasilnya memang luar biasa. Sehingga hasil tenunan masyarakat, hasil industri rumah tangga masyarakat bisa kami pamerkan di sini dan sekaligus menjadi pusat oleh-oleh di Kabupaten Malaka. Nama saya Antonius Tuna, tinggal di Desa Kapital Meo di Dusun Trans. Istri 1, anak 5. Ikut program transmigrasi dari tahun 2019. Awalnya pembangunan transmigrasi di Desa Kapital Meo. Awal mula tinggal di Teras ini, saya sebagai penerima bantuan rumah sangat gembira dan sangat senang. Karena selama ini baru tinggal rumah sehat seperti ini. Karena awalnya saya tinggal di gubuk. Makanya dengan bantuan rumah transmigrasi dari pemerintah pusat atau Kementerian Desa, kami masyarakat antusias untuk menerimanya. Sangat senang. Kehidupan sehari-hari Trans adalah tanam jagung, tanam ubi, piara ternak, ayam, semua. Tanam hortikultura untuk kebutuhan sehari-hari. Bapak Sius, selamat. Bapak Sius, sapinya kapan dijual? Sampai dia 2 adik tua baru kita bisa
ini kas makan hanya 6 bulan saja kita bisa jual. Sehingga dia pun harga itu dia meningkat. Oh ya, tapi butuh keseriusan dari Pak Pesius untuk pemberian pakannya lebih banyak sehingga pertumbuhan badannya lebih cepat, sehingga nilai jualnya lebih tinggi. Ya. Untuk hasil pertanian dijual di pasar-pasar, karena pasar di kecamatan lain Manen dia Jumat dengan hari Selasa. Semua hasil pertanian dibawa ke pasar. Ternaknya hasilnya jual di, biasanya ada tenggulak datang dibeli, hasilnya bawa ke kota untuk dipotong. Untuk paralisasi biasa orang penjaga datang ambil untuk ditimbang. Per kilonya 37 berat hidup per kilo. Biasa rata-rata sampai 250 atau 300 kilo baru dijual. Pendapatan hasil pertanian untuk kebutuhan dalam rumah tangga, beli makan minum, biaya anak sekolah. Kami tinggal di wilayah Trans ini, kami sangat gembira. Yang pertama, dari kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah, khususnya Kementerian Desa Transmigrasi, yang punya perhatian penuh untuk masyarakat di Desa Kapitan Meo. Saya sangat bahagia, sangat senang sekali. Karena selama ini baru tinggal rumah seperti ini, rumah sehat seperti ini. Kami sangat senang. Hidup sehat, semua perlengkapan ada, selalu bahagia. Saya Sang Putu Mahardika, General Manager pada PT Inti Daya Kencana di Malaka. PT Inti Daya Kencana adalah suatu perusahaan yang bergerak pada bidang ekstraksi garam, memfokuskan diri dalam memproduksi garam industri, di mana PT Inti Daya Kencana berkomitmen untuk memperkerjakan 90% dari karyawan adalah masyarakat transmigran seputar lokasi kerja kami. Saat ini kami juga terus mengembangkan kemampuan ataupun pengetahuan masyarakat sehingga kedepannya akan lebih banyak lagi masyarakat yang dapat bekerja pada PT Inti Daya Kencana dengan keterampilan yang lebih baik dan kedudukan yang lebih baik tentunya ke depannya. Saya Dr. Simonak, SHMH, Bupati Malaka. Memberikan kesan yang cukup positif, yang cukup baik terhadap Kementerian Desa dan Transmigrasi yang selama ini telah memberikan program yang sangat membantu khususnya daerah-daerah transmigrasi sekarang mulai berdampak positif baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi, karena dengan pembangunan tempat-tempat transmigrasi maka masyarakat semakin sadar untuk bersatu membangun Kabupaten Malaka, khususnya kabupaten perbatasan dengan Timor Leste di darat dan laut dengan Timor Leste dan Australia. Pemerintah daerah Kabupaten Malaka mempunyai peran yang sangat strategis untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang akan menghuni tempat-tempat transmigrasi. Terutama kami sering menanamkan rasa nasionalisme, dan harapan kami kepada pemerintah pusat jangan berhenti untuk bekerja dan terus melayani dan terus membantu, karena Malaka memiliki beberapa potensi. Yang pertama, potensi perikanan dan kelautan. Yang kedua, potensi pertanian. Yang ketiga, potensi peternakan. Dan yang keempat, potensi pariwisata dan ada budaya, khususnya budaya Menenun yang sudah diprodukkan oleh tempat-tempat transmigrasi. Karena itu, kami berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, dan pusat tetap kompak untuk membangun Indonesia dari Malaka. Perasaan kita merasa senang karena merasa bahagia sekali karena sudah ada bantuan dari Kementerian Desa dan Transmigrasi.
Jadi kita rasa bersyukur, berterima kasih kepada orang kementerian karena sudah memberikan bantuan kepada kita. Masa depan penuh dengan cerita. Bahagia tercipta karena tanggung jawab bersama. Transmigrasi mendukung pencapaian SDGs Desa untuk Indonesia Maju.